Namo Buddhaya. Bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum tertib kosmis atau hukum niyama. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita awali dengan membacakan gata nama kara. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, dan langsung saja kita simak video pembelajaran tentang hukum tertib kosmis. Tahukah kamu bahwa alam semesta ini sangat luas? Ada matahari, bulan, bumi, dan planet-planet lainnya. Alam semesta ini beserta isinya berproses secara alamiah sesuai dengan hukum-hukum universal, sesuai dengan perannya masing-masing. Terdapat aneka macam fenomena alam dan kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Fenomena tersebut bisa berupa fisik maupun materi yang bersifat abstrak, misalnya peristiwa adanya awan atau cuaca, halilintar, gempa bumi, hujan, dan berbagai peristiwa keanekaragaman kehidupan makhluk hidup dan lain-lain. Terdapat beberapa orang yang berpikir bahwa hanya ada satu dunia dan tidak mempercayai bahwa ada banyak siklus dunia pada masa lampau dan sejumlah tak terhingga dunia akan mengikuti dunia yang sekarang pada masa yang akan datang. Mereka mempercayai bahwa dunia yang sekarang memiliki awal dan akhir. Dalam mencari sebab pertama permulaan dunia, mereka gagal. Namun, dengan merenungkan tentang rumah dan bangunan dengan perancang dan pembangunnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa dunia ini pasti memiliki penciptanya dan ialah pastinya Sang Pencipta, Maha Brahma atau Tuhan. Dalam ajaran Buddha tidak dikenal adanya dewa pencipta. Jika tidak ada dewa pencipta, maka siapa yang mengatur tertibnya alam semesta? Dalam agama Buddha, alam semesta diatur oleh suatu hukum universal yang disebut dengan Dhamma Niyama. Dhamma Niyama terdiri dari kata Dhamma yang artinya segala sesuatu dan niyama artinya ketentuan atau hukum. Dengan demikian, Dhamma Niyama berarti hukum universal atau hukum segala hal. Menurut ajaran Buddha, alam semesta dengan segala isinya diatur oleh hukum universal atau Dhamma Niyama yang berlaku di semua alam kehidupan, segala isi bumi, tata surya, maupun segala galaksi di jagat raya ini. Dhamma Niyama adalah hukum yang bekerja dengan sendiri, bekerja sebagai hukum sebab akibat. Seluruh alam semesta diliputi olehnya. Jika bulan timbul dan tenggelam, hujan turun, tanaman tumbuh, musim berubah, hal ini tidak lain disebabkan oleh hukum Dhamma Niyama. Dhamma Niyama merupakan hukum abadi yang meliputi alam semesta
yang membuat segala sesuatu bergerak sebagaimana dinyatakan oleh ilmu pengetahuan modern seperti ilmu fisika, kimia, biologi, astronomi, psikologi, dan lain sebagainya. Dhamma meliputi segala sesuatu yang bersyarat ataupun tidak bersyarat, yang muncul atau tidak muncul, serta yang nyata atau abstrak. Dhamma bukanlah ciptaan para Buddha. Dhamma tetap ada dan tetap akan ada selamanya. Para Buddha hanya penemu Dhamma. Setelah menemukannya, beliau memerintahkannya kepada semua makhluk agar mereka yang telah siap dapat memperoleh manfaatnya. Dengan demikian, ada atau tidak ada Buddha, hukum abadi itu akan tetap ada sepanjang zaman, seperti yang disabdakan Buddha sebagai berikut. Oh para biku, apakah para tathagata muncul di dunia atau tidak, Dhamma akan tetap ada, merupakan hukum abadi. Dan ini termuat dalam Dhamma Niyama Sutta. Hukum tertib kosmis terdiri atas 5 rangkaian hukum sebagai berikut. Yang pertama, Utu Niyama, 2, Bija Niyama, 3, Cita Niyama, 4, Kama Niyama, dan 5, Dhamma Niyama. Mari kita bahas satu persatu uraian dari 5 rangkaian hukum tertib kosmis tersebut. Utu Niyama. Utu Niyama adalah hukum universal tentang energi yang mengatur terbentuk dan hancurnya bumi, planet, tata surya, temperatur, cuaca, halilintar, gempa bumi, angin, ombak, matahari, hujan, gunung meletus, membantu pertumbuhan metabolisme manusia, binatang, dan pohon atau segala sesuatu berupa fisik yang terbentuk dan hancur berkaitan dengan energi. Yang kedua, Bija Niyama. Bija Niyama adalah hukum universal yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, yaitu bagaimana biji, stek, batang, cabang, ranting, pucuk, daun dapat bertunas, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Kemudian dari satu bibit menghasilkan buah yang banyak, atau dari bibit yang kecil menumbuhkan pohon yang besar, dan lain-lain. Yang ketiga, Kama Niyama. Kama Niyama adalah hukum universal tentang karma atau perbuatan. Kama Niyama dikenal sebagai hukum yang berkaitan dengan moral atau sering juga disebut hukum karma. Hukum perbuatan mengatur sebab akibat dari suatu perbuatan, apakah baik atau buruk. Contoh-contoh akibat moral dari suatu perbuatan dapat dijumpai dalam berbagai sutta. Misal dalam Majjhima Nikaya Cula-Kama Vibhanga Sutta. Akibat dari membunuh menyebabkan umur pendek dan tidak melakukan pembunuhan menyebabkan umur panjang. Iri hati menghasilkan banyak perselisihan, sedangkan kebaikan hati menghasilkan perdamaian. Kemarahan merampas kecantikan seseorang, sedangkan kesabaran menambah kecantikan diri. Kebencian menghasilkan kelemahan, sedangkan persahabatan menghasilkan kekuatan. Pencurian menghasilkan kemiskinan, sedangkan pekerjaan yang jujur menghasilkan kemakmuran. Kesombongan berakhir dengan hilangnya kehormatan, sedangkan kerendahan hati membawa kehormatan. Pergaulan dengan orang bodoh menyebabkan hilangnya kebijaksanaan, sedangkan pengetahuan merupakan hadiah dari pergaulan dengan orang bijaksana.
Hukum karma juga dikenal sebagai hukum sebab akibat. Yang keempat adalah cita niyama. Cita niyama adalah hukum universal tentang pikiran atau batin. Misalnya, proses kesadaran, timbul dan tenggelamnya kesadaran, kekuatan pikiran yang merupakan hasil dari pelaksanaan samatha bhavana, kesucian batin yang merupakan hasil dari pelaksanaan vipassana bhavana. Cita berarti ia yang berpikir atau perbuatan berpikir yang mengandung pengertian yang menyadari suatu objek. Juga berarti menyelidiki atau memeriksa suatu objek. Lebih jauh lagi, cita dikatakan berbeda-beda, bergantung pada berbagai bentuk pikiran atas objek. Hukum psikis ini mengatur tentang pikiran atau kesadaran yang berbeda-beda dalam fungsi dan kejadian. Ini diulas dalam kitab Patana pada bab hubungan yang berurutan. Yang kelima adalah Dhamma Niyama. Dhamma Niyama adalah hukum universal tentang segala hal yang tidak diatur oleh keempat hukum niyama tersebut di atas. Sehubungan dengan Dhamma ini, yang dimaksud adalah kejadian-kejadian khusus atau gejala-gejala khusus atau gejala khas. Misalnya, kejadian yang terjadi pada kelahiran Pangeran Siddhartha dan saat Buddha parinibbana. Terjadi keajaiban pohon-pohon berbunga bukan pada musimnya, dan tiba-tiba bunga itu berjatuhan menaburi tubuh Pangeran Siddhartha dan juga tubuh Buddha saat parinibbana. Begitu pula, Dhamma Niyama ini menyebabkan gempa bumi terjadi ketika Buddha menentukan kapan beliau akan parinibbana dan pada saat parinibbana. Padahal biasanya gempa bumi diatur oleh Utu Niyama. Dhamma Niyama merupakan keseluruhan sistem yang mengatur alam semesta. 4 niyama lainnya merupakan hukum alam yang spesifik yang mengkhususkan pada aspek tertentu dari alam semesta. Jadi, hukum alam apapun yang tidak termasuk dalam keempat niyama yang pertama dikategorikan sebagai Dhamma Niyama. Dengan demikian, selain keempat hukum universal di atas, hukum-hukum universal lainnya yang diajarkan Buddha juga termasuk dalam Dhamma Niyama, yaitu hukum 4 kebenaran mulia, hukum tumimbal lahir, hukum 3 corak universal, dan hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Demikian penjelasan materi pada pertemuan kali ini, dan untuk niyama dan konsep penciptaan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian pembahasan tentang materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa Ananda kerjakan tugasnya dan upload tepat pada waktunya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan akhir kata, Namo Buddhaya.